Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan video-video saya, tentu juga bagi Anda yang sudah subscribe di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu unsur penting di dalam teknologi pangan, terutama dalam memperpanjang umur simpan, yaitu tentang pengawet. Nah, pengawet ini banyak jenisnya di pasaran, tetapi pengawet yang paling populer dan paling banyak digunakan di dalam industri pangan, baik pada industri kecil, menengah, bahkan industri besar, ini adalah asam benzoat. Nah, pengawet ini merupakan pengawet yang juga favorit dan sangat populer di dunia IKM. Karena pengelola IKM begitu mendengar istilah pengawet, maka yang ada di dalam benak pengelola ini adalah asam benzoat, maka benzoat menjadi sangat-sangat populer. Sementara sebenarnya banyak pengawet-pengawet yang lain yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, video ini merupakan video kedua yang membahas mengenai asam benzoat. Jadi video ini saya buat atas inspirasi dari berbagai pertanyaan-pertanyaan subscriber. Tentu bagi para IKM yang belum memahami konsep atau para IKM yang produknya tidak ada di dalam tabel yang sudah saya bahas. Maka pertanyaannya bagaimana nasib produk saya ini karena tidak ada. Jadi pengawet apa yang digunakan? Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian ada juga permasalahan yang IKM yang sudah menggunakan asam benzoat tetapi kemudian kok tidak awet. Jadi sebenarnya ini apa yang terjadi. Nah, video inilah yang akan saya bahas ya. Jadi ini merupakan video saya yang kedua terkait dengan asam benzoat ya. Jadi bagi Anda yang menyaksikan video ini, sebaiknya Anda menyimak terlebih dahulu mengenai konsep penambahan asam benzoat ya. Jadi asam benzoat ini bisa ditambahkan dengan berbagai metode atau berbagai cara, dengan berbagai batasan-batasan. Jadi silahkan Anda simak dulu pada video yang pertama. Nah, video ini tentu merupakan video kompilasi ya dari berbagai permasalahan yang sudah dihadapi IKM. Jadi ini pertanyaan pertama terkait nilai ADI, ya. Kemudian yang kedua ada nilai atau takaran BPOM. Kemudian ada takaran produk. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan IKM itu mengatakan yang mana sih yang harus diacu untuk produk atau pengawet yang digunakan, asam benzoat yang digunakan pada produknya, apakah mengacu pada ADI, kemudian apakah mengacu pada takaran BPOM atau mengacu pada acuan setiap produk. Ya. Jadi yang harus Bapak Ibu acu atau berapa tambahan yang harus diberikan pada produk Bapak Ibu, ini spesifik langsung pada produknya, ya, langsung pada produk Bapak Ibu masing-masing yang disesuaikan. Nah, sebenarnya ADI ini, ya, angka ADI ini merupakan batasan bagi konsumen, ya, batasan bagi konsumen, bukan batasan bagi para produsen ya atau penghasil produk. Nah, sementara angka BPOM yang dibahas di depan, yang dibahas di awal, ini merupakan acuan umum, ya, acuan umum untuk pengawet asam benzoat, ya. Nah, jadi sekali lagi yang harus Bapak Ibu acu berapa produk atau berapa asam benzoat yang harus ditambahkan pada produk pada Bapak Ibu mengacu pada standar produk yang sudah dipublikasi dalam aturan BPOM tersebut. Nah, ini misalnya ya, misalnya di dalam aturan BPOM dia mengeluarkan makanan pencuci mulut ya berbahan dasar susu, maka penggunaannya adalah 200 mg ya, 200 mg per kilogram bahan. Maka acuan-acuan inilah yang digunakan ya, bukan acuan ADI, karena ADI tadi digunakan untuk menentukan berapa banyak yang ditambahkan angka di sini secara umum ya. Nah, untuk angka maksimum level yang sudah dicantumkan oleh BPOM ini sudah mengacu pada angka ADI dan berapa kepatutan
produk yang ditambahkan tadi untuk dikonsumsi atau berapa banyak maksimum dalam setiap hari orang mengkonsumsi itu. Jadi sudah berdasarkan perhitungan itu dan kemudian biasanya orang mengkonsumsi produk ini bersamaan dengan produk-produk apa. Nah, ini sudah dipertimbangkan sehingga keluar angka maksimum level. Nah, yang kedua ini pertanyaan yang paling banyak ya. Kenapa produk yang akan saya buat atau produk saya ini di dalam tabel asam benzoat kok tidak ada? Kenapa begitu? Oke. Yang pertama adalah memang pada saat saya membuat video ini beberapa produk yang mirip itu sengaja saya skip supaya videonya terlampau banyak. Tapi akhirnya menimbulkan beberapa IKM itu bingung. Maka saya bahas yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah pembahasan mengenai produk yang belum ada pada video yang pertama. Nah, yang pertama untuk produk 02.3 ini adalah produk emulsi lemak ya dan tipe emulsi lemak dalam air ya. Produk emulsi lemak di dalam air itu misalnya seperti es krim ya, itu adalah produk emulsi lemak di dalam air. Berapa maksimum kita bisa menambahkan asam benzoat adalah 1000 mg ya, 1000 mg per kilogram bahan ya. Atau artinya kita bisa menambahkan 1 gram dalam 1 kilo produk kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah makanan pencuci mulut berbasis lemak yang tidak termasuk dalam produk berbasis susu, ya, yang sudah ada dalam kategori 01.7 misalnya seperti puding dan yogurt. Ini sudah ada pembahasan atau sudah ada bahasan di tabel sebelumnya. Jadi makanan pencuci mulut yang tidak berbasis susu, ya, seperti puding dan yogurt, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kolak, nah itu boleh masuk ke sini ya. Ini merupakan makanan pencuci mulut tapi tidak ada yogurt dan tidak ada pudingnya. Nah, ini berapa ditambahkan asam benzoatnya adalah 1000 mg atau 1 gram dalam 1 kg produk Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah untuk produk fermentasi sayuran. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk fermentasi berbasis sayuran, ya termasuk jamur, kemudian produk akar, ya produk akar-akaran, ya. Kemudian juga untuk produk ubi, ya, produk kacang, kemudian termasuk juga produk aloe vera, ya aloe vera atau rumput laut, aloe vera dan rumput laut. Kemudian ini tidak termasuk kategori 12.1. Berapa ditambahkan? Sebanyak 500 mg, 500 mg atau setengah gram ya dalam setiap 1 kg produk. Nah, untuk produk fermentasi ini termasuk produk akar-akaran ya seperti tape ya. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah punya tape, supaya tapenya menjadi awet ya, supaya tidak cepat busuk pada saat kita jual atau kita distribusikan bisa ditambahkan asam benzoat ya. Berapa ditambahkan adalah 500 mg. Demikian juga produk fermentasi sayuran yang lain kalau kita punya pickle misalnya atau produk Bapak Ibu berupa timun yang kemudian diasamkan. Nah, ini bisa juga ditambahkan asam benzoat ya. Berapa tambahkannya adalah 500 mg. Atau produk sayuran lain misalnya dalam bentuk sauerkraut ya. Sauerkraut ya, sauerkraut ini asam ya. Tentu ini terbuat dari sawi atau terbuat dari kubis. Nah, ini juga bisa ditambahkan asam benzoat supaya produk setelah jadi ini tidak menjadi cepat rusak. Berapa ditambahkan adalah 500 mg ya. Nah, untuk produk olesan berbasis kakao termasuk isian dan filling ya untuk dekorasi kue juga ditambahkan 500 mg. Berikutnya untuk produk confectionery ya seperti permen. Nah, untuk permen sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video ini saya akan membahas mengenai produk permen karet ya, untuk produk permen karet. Berapa ditambahkan? Yaitu 500 mg ya, 500 mg per kilogram bahan. Termasuk juga produk dekorasi ya, produk dekorasi untuk topping ya, misalnya untuk produk bakery non buah ya dan saus manis maka 500 mg ya. Untuk dekorasi bakery non buah itu misalnya kalau ada sultanan gitu ya, kemudian ada produk-produk yang lain nah sokade itu juga bisa ditambahkan sebagai produk untuk dekorasi bakery ya. Ini bisa 500 mg. Berikutnya untuk produk pencuci mulut berbasis serealia dan pati ya, misalnya untuk produk puding, kemudian puding tapioka, agar-agar, ya, kemudian ada juga produk yang lain ya.
sejenisnya, ini bisa ditambahkan 500 mg ya per kilogram bahannya. Nah, berikutnya untuk produk yang bisa ditambahkan asam benzoat itu adalah produk perikanan, baik produk ikan yang difermentasi maupun produk ikan yang tidak difermentasi. Ya, jadi produk ikan dan produk perikanan yang awet ya meliputi ikan dan produk perikanan yang dikalengkan. Yang dikalengkan ini misalnya kayak ikan laut yang dikalengkan atau sarden yang dikalengkan ya. Atau kalau misalnya kita punya produk pindang dikalengkan bisa juga ditambahkan asam benzoat sebanyak 1000 ya 1000 mg atau 1 gram asam benzoat untuk 1 kg bahan. Untuk produk gula dan sirup lainnya, misalnya silosa, kemudian sirup maple atau gula hias, ini ditambahkan sebanyak 600 mg ya 600 mg dalam 1 kg produk ya. Kemudian untuk produk oles dan salad, misalnya salad makaroni, kemudian ada salad kentang dan produk sandwich ya. Ini bisa ditambahkan 1000 mg ya 1000 mg untuk 1 kg produk Bapak Ibu. Nah, untuk produk kedelai non fermentasi, produk kedelai tapi non fermentasi, misalnya Bapak Ibu membuat kecap tetapi bukan kecap yang difermentasi, nah, maka masuk dalam kategori ini bisa ditambahkan asam benzoat ya sebanyak 600 mg ya, atau produk Bapak Ibu ya mempunyai produk dari kedelai tapi tidak fermentasi, misalnya seperti susu kedelai ya atau bubuk kedelai sekarang yang sedang banyak dikembangkan oleh IKM, ini juga bisa ditambahkan pengawet ini. Nah, kemudian untuk saus kedelai lainnya ini bisa ditambahkan 1000 mg. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu membuat produk suplemen, ya produk suplemen ini juga ditambahkan bisa 600 mg, ya 600 mg asam benzoat untuk 1 kg produk Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk minuman berbasis air berperisa yang berkarbonasi ini bisa ditambahkan 400 mg, ya. Jadi maksudnya adalah produk Bapak Ibu misalnya membuat produk minuman, terus kemudian ditambahkan karbon supaya menjadi ada rasa menggigit di mulut ya. Nah, ini bisa ditambahkan sebanyak 400 mg bahan pengawetnya ya, atau asam benzoat yang ditambahkan 400 mg. Nah, kalau ini produk yang non karbonasi, yang produk karbonasi tapi non perisa ya. Tapi ada juga minuman berbasis air perisa tetapi tidak berkarbonasi ya. Jadi ada produk yang mengandung karbon tetapi tidak berperisa. Kemudian golongan yang kedua ada produk yang berperisa tetapi tidak mengandung karbon atau non karbonasi. Ini sama-sama boleh ditambahkan asam benzoat dengan maksimum level 400 mg per kilogram produk. Nah, berikutnya untuk minuman konsentrat cair ya. Bisa juga konsentrat cair atau padat ya. Jadi artinya ada sekarang banyak produk minuman yang dalam bentuk granula, kemudian nanti diseduh terlebih dahulu pada saat disajikan ya. Sekarang juga ada sekoteng instan misalnya, kemudian ada bubuk jahe instan ya, kemudian ada jenis-jenis produk-produk yang sama seperti itu atau kopi ya. Nah, itu juga bisa ditambahkan dengan menggunakan bahan asam benzoat dengan maksimum adalah 600 mg untuk 1 liter atau 1 kg bahan. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memproduksi minuman alkohol juga boleh ditambahkan asam benzoat dengan sebanyak 100 mg ya per kilogram bahan. Nah, pertanyaan berikutnya ya, jadi kita sudah membahas sudah lengkap ya, sudah lengkap dari asam benzoat 1 dan asam benzoat 2 mengenai tabelnya. Artinya kalau misalnya produk Bapak Ibu ya itu tidak ada di dalam tabel yang saya jelaskan, ya itu artinya produk Bapak Ibu secara reguler tidak diperbolehkan menambahkan asam benzoat. Tetapi jangan khawatir ya, Bapak Ibu masih bisa ditambahkan asam benzoat dengan cara yang pertama adalah Bapak Ibu memilih takaran atau maksimum level dengan bahan atau produk yang paling berdekatan dengan produk Bapak Ibu. Ya, artinya yang karakternya hampir sama. Ya. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu nanti mengajukan izin edar
Kalau misalnya produknya adalah produk yang wajib izin edar MD atau BPOM, maka ini namanya izin edar khusus ya. Nah, izin edar khusus ini artinya bisa diusulkan dan bisa disetujui oleh BPOM ya. Bisa juga Bapak Ibu mengusulkan tetapi tidak disetujui oleh BPOM. Jadi tergantung dengan nanti kajian-kajian staf ahli BPOM ya. Jadi artinya untuk produk Bapak Ibu yang tidak tercantum dalam kategori yang sudah saya bahas pada video 1 dan video 2, artinya harus mengizinkan, harus mengajukan izin khusus untuk izin edar penggunaan pengawet. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Ini banyak juga yang menanyakan. Pak, saya sudah menggunakan asam benzoat, tetapi kok tidak awet? Sebenarnya apa yang terjadi dengan produk ini? Ya. Di video saya yang pertama saya sudah mengupas tuntas ya bahwa asam benzoat ini adalah asam atau pengawet yang bekerja pada kondisi asam. Ya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki produk dengan pH yang tidak asam, ya netral atau basa, maka tentu tidak cocok penggunaan asam benzoatnya. Terus kenapa? Pertanyaannya kok ada di dalam tabel, ya di dalam tabel penggunaan asam benzoat. Jadi tabel penggunaan asam benzoat berbasis produk itu artinya adalah aturan atau legal standing. Ya, jadi artinya aturan dasar yang bisa Bapak Ibu pakai. Masalah nanti produknya akan awet atau tidak, itu bukan urusan BPOM, tapi urusan Bapak Ibu. Maka dari itu, pada saat Bapak Ibu ingin menentukan pengawet mana yang cocok untuk produk Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus melalui kajian-kajian. Ya, yang pertama melalui kajian-kajian, yang kedua melalui uji coba. Ya, kajian-kajian inilah misalnya melalui penelitian namanya ya, atau coba-coba. Ya, coba-coba itu meliputi dua ya. Yang pertama adalah jenis pengawet yang cocok digunakan. Ya, karena sekali lagi benzoat ini paling cocok digunakan untuk pengawet yang ber-pH rendah atau di bawah 5 atau pH asam. Ya, jadi kalau Bapak Ibu produknya tidak memenuhi kriteria itu, sebaiknya tidak menggunakan asam benzoat. Pakai apa? Pakai yang lain. Ya, ada asam sorbat, kemudian ada asam propionat. Nah, ini sudah saya bahas di video-video saya yang lain. Ya. Nah, kemudian apakah kita harus menambahkan maksimum level sesuai dengan standar BPOM? Ya, tentu tidak. Ya, tidak harus. Sebenarnya semakin sedikit pengawet yang digunakan, produk Bapak Ibu akan semakin bagus, ya. Tetapi tentu Bapak Ibu harus mencari formula yang paling tepat. Nah, maksimum level ini adalah batas atas Bapak Ibu boleh menambahkan. Kalau misalnya maksimum levelnya 1000, Bapak Ibu bisa atau boleh menggunakan 600, 700 gitu. Tapi kalau menggunakan 1000 juga diperbolehkan. Tentu semakin banyak pengawet yang digunakan, umur simpannya tentu akan menjadi semakin panjang ya. Oke, jadi pembahasan saya mengenai produk-produk gitu ya, mengenai basis asam benzoat ya, kemudian bagaimana menambahkan dan beberapa kendala sudah saya bahas secara tuntas ya. Jadi sebenarnya mengenai penggunaan asam benzoat, kemudian pengawet-pengawet yang lain itu diperbolehkan ya. Sekali lagi, bagi pengelola IKM atau Bapak Ibu punya usaha, ini sebenarnya diperbolehkan menambahkan produk-produk atau bahan pengawet supaya produk Bapak Ibu memiliki umur simpan yang lebih panjang. Jadi jangan takut menambahkan pengawet selama pengawet yang ditambahkan adalah pengawet yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan atau diperbolehkan oleh BPOM. Yang kedua, takarannya tidak boleh melebihi dari maksimum level yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin satu lagi ya, ada pertanyaan dari follower juga atau subscriber, boleh nggak menambahkan lebih dari satu jenis pengawet? Diperbolehkan. Ya, ini namanya mix atau pencampuran pengawet. Berapa jumlahnya? Boleh menggunakan 2 pengawet pada takaran maksimum level masing-masing ya. Misalnya Bapak Ibu menambahkan pengawet ya asam benzoat yang dipadukan dengan propionat ya, itu Bapak Ibu diperbolehkan juga menggunakan pada takaran masing-masing maksimum level. Oke, demikianlah pembahasan mengenai asam benzoat pada seri yang kedua. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang belum menyimak tentang asam benzoat seri pertama, ya silahkan Bapak Ibu simak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.